Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Afra Muzaki dan teman saya Nabila Syifa Sulaiman akan mempresentasikan materi tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Topik yang akan kami berdua bahas ini ada 4, yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan, yang kedua bentuk lain organisasi perusahaan, yang ketiga perusahaan ditinjau dari teori ekonomi, dan yang keempat ada fungsi produksi. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. 3 bentuk pokok organisasi perusahaan di sini ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada perusahaan perkongsian firma, yang ketiga ada perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan ini adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam perekonomian. Namun sumbangan keseluruhan produksinya tidak terlalu besar, karena pada umumnya dilakukan secara kecil-kecilan dan modal tidak terlalu besar. Contohnya ada toko kelontong, ada penjual bubur, dan ada toko olahraga. Perusahaan perkongsian atau firma. Firma adalah organisasi perusahaan yang dimiliki beberapa orang yang sepakat secara bersamaan menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Modal dari bentuk perusahaan ini didapat dari kumpulan dana anggota perkongsian. Perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas mengumpulkan modal dengan cara mengeluarkan surat berharga saham yang menyatakan bahwa pemegangnya menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, sehingga modal yang dimiliki bentuk perusahaan ini besar. Bentuk lain organisasi perusahaan. Untuk bentuk lain dari organisasi perusahaan terdiri atas 2 jenis. Yang pertama ada perusahaan milik negara atau BUMN, dan ada juga perusahaan koperasi. Perusahaan BUMN ini umumnya sama seperti perseroan terbatas. Namun, perbedaannya terletak pada saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah. Seluruh pengurus diangkat serta dan juga diberhentikan oleh pemerintah. Contoh dari perusahaan milik negara ini yaitu perusahaan listrik seperti PLN atau perusahaan air, perusahaan pos, dan juga telekomunikasi, dan lain sebagainya. Lalu untuk perusahaan koperasi, perusahaan ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya dan kesejahteraan para anggotanya. Perusahaan koperasi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan juga koperasi kredit. Untuk koperasi konsumsi, koperasi ini menjalankan kegiatan membeli barang-barang dan kemudian menjualnya kepada anggota yang keuntungannya akan dibagikan kepada seluruh anggota. Kalau koperasi produksi, koperasi ini berusaha agar hasil produksi para anggotanya dapat dijual dengan harga yang tinggi, namun tidak ditindas para pembeli. Yang terakhir ada koperasi kredit. Koperasi ini merupakan badan pinjam-meminjam yang meminjamkan uang kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif rendah. Perusahaan ditinjau dari teori ekonomi. Perusahaan ditinjau dari teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan maksimum. Untuk itu, mereka menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan. Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka harus dipikirkan bagaimana cara memaksimalkan komposisi dari faktor-faktor produksi, misalnya tenaga kerja yang digunakan dan berapakah jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah suatu hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Fungsi produksi ini terdiri atas 5,
Yang pertama ada form changing activities, yaitu kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Lalu ada transportation, kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada storage, kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Lalu ada merchandising, yaitu kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang terakhir ada personal service, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya atau keahliannya. Teori produksi. Teori produksi ini menjelaskan hubungan antara jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dengan menggunakan sejumlah input-input yang tersedia pada tingkat teknik tertentu. Faktor produksi yang dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi dikenal dengan istilah output. Untuk fungsi faktor produksi sendiri, rumusnya yaitu Q sama dengan F dikali K ditambah L ditambah R dan ditambah T. Untuk keterangannya yaitu Q merupakan jumlah produksi yang dihasilkan, K merupakan modal, L merupakan tenaga kerja, R merupakan sumber daya, dan T merupakan teknologi. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam kegiatan produksi hanya terdapat satu faktor yang berubah. Selain itu, faktor lainnya dianggap tetap. Misalnya, tenaga kerja yang berubah, otomatis yang lainnya seperti modal, sumber daya, teknologi, tidak berubah atau tetap. Lalu ada the law of the diminishing marginal return, yaitu hukum yang menjelaskan sifat pokok dari hubungan antar tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Hukum ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus bertambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini, pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat kemudian menurun. Untuk teori produksi dengan satu faktor berubah, terdapat dua rumus, yaitu produksi marginal dan produksi rata-rata. Untuk produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja yang digunakan. Untuk rumusnya sendiri, yaitu MP sama dengan delta TP per delta L. Lalu untuk produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Untuk rumusnya yaitu AP sama dengan TP per L. Next. Teori produksi dengan satu faktor berubah menggambarkan hubungan tingkat output yang dihasilkan dengan menggunakan dua input. Faktor produksi yang berubah, misalnya modal dan tenaga kerja, sedangkan input lainnya tetap. Kedua faktor dapat saling dipertukarkan penggunaannya, sehingga terdapat dua konsep, yaitu isoquant dan isocost. Terdapat kurva produksi yang sama, yang disebut sebagai isoquant, lalu garis ongkos sama isocost, dan memaksimalkan produksi serta meminimumkan tenaga kerja. Yang ingin bertanya nanti boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sekian presentasi dari kami berdua. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.